Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Esdulumina dengan NIM 2310437. Saya dari kelas PGMI 2 semester 4. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hadis tarbawi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hadis yang nantinya akan saya bawakan, yaitu berjudul tentang tujuan pendidikan Islam. Adapun redaksi hadisnya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilaihi minal mu'minid da'if wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabuka say'un fala taqul law anni fa'altu qada wa qada walakin qul qadarallahu wa ma sa'a fa'ala fa inna law tafattahu amal syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Adapun perawinya yaitu Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Qadar, bab al-amru bil al-qwa wal tarkil al-ajzi wa al-istanah bi Allah wa tahfid al-amr ilaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah atau bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah atau menyerah. Jika engkau ditimpa sesuatu atau kemalangan atau musibah, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan ini dan itu. Akan tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan, karena sesungguhnya perkataan seandainya itu membuka pintu perbuatan syaitan. Adapun kandungan matan hadis ini mengandung beberapa pilar penting dalam membentuk karakter seorang muslim yang kokoh, baik dalam konteks individu maupun tujuan pendidikan. Yang pertama itu keutamaan mukmin yang kuat, di mana hadis ini secara tegas menyatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan di sini tidak hanya merujuk pada kekuatan fisik semata, tetapi mencakup kekuatan iman, kekuatan akal atau ilmu, kekuatan mental atau ketabahan, dan kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, dan kekuatan beramal. Ini menjadi tujuan utama pendidikan Islam, yaitu mencetak individu muslim yang paripurna dan unggul di segala bidang. Poin yang kedua itu prinsip etos kerja dan manfaat, di mana frasa bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Itu mengajarkan pentingnya produktivitas, efektivitas, dan orientasi yang kemanfaatan, di mana seorang muslim didorong untuk fokus pada hal-hal yang membawa kebaikan bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan agama, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah spirit dasar dalam proses pembelajaran dan pencarian ilmu. Dan poin yang ketiga itu ketergantungan atau tawakal kepada Allah, di mana kita diperintahkan mohonlah pertolongan kepada Allah, mengajarkan bahwa setiap usaha dan ikhtiar harus diiringi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menanamkan konsep bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah dan tanpa pertolongannya semua upaya akan sia-sia. Hal ini menciptakan keseimbangan antara usaha keras dan penyerahan diri kepada takdir ilahi. Baik, adapun kontekstualisasi hadis tentang mukmin yang kuat ini dengan konsep dan teori pendidikan Islam kontemporer, di mana hadis ini sangat kaya akan nilai-nilai pedagogis yang relevan untuk membentuk individu yang muslim yang unggul di era modern. Adapun beberapa poin kontekstualisasinya itu, yang pertama ada pendidikan karakter dan akhlak mulia, di mana hadis ini secara implisit mendorong pembentukan karakter yang kuat, gigih, optimis, dan mandiri dengan pertolongan Allah, dan menerima takdir, larangan berkata seandainya, mengajarkan penerimaan dan ketabahan. Pendidikan Islam kontemporer sangat menekankan pada pendidikan karakter tarbiyah atau akhlakiyah sebagai pondasi. Hadis ini menjadi dalil bahwa kekuatan sejati seorang muslim tidak hanya ada pada ilmu dan harta, tetapi pada integritas karakter, ketahanan mental, spiritualitas,
Kurikulum pendidikan Islam modern berupaya mengintegrasikan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, optimisme, dan tawakal dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini sejalan dengan upaya global untuk membentuk warga negara berintegrasi dan memiliki resiliensi. Poin kontekstualisasi lainnya itu ada juga pengembangan potensi diri dan keunggulan, di mana mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah, dan perintah bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu itu mendorong umat Islam untuk berupaya mencapai keunggulan di segala aspek kehidupan. Pendidikan Islam kontemporer tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu agama semata, tetapi juga pada pengembangan potensi diri secara maksimal. Ini mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Hadis ini memotivasi lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga ilmuwan, profesional, pengusaha, dan pemimpin yang kompeten, inovatif, dan budaya saing global, namun tetap berlandaskan nilai-nilai konsep Islam. Baik, itulah presentasi singkat dari saya selaku pemateri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.